warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wah, dengar suara anak-anak Bapak semakin ini. Kangen ya? Udah kangen anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, sehat Bu Lili? Alhamdulillah, Pak Lem nih kakinya yang lagi ini. Kaki. Kaki saya nih. Baik, Tantangan. Bu Linda, Bu Lili, anak-anak, alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Hari ini kita akan coba diskusi belajar tentang listrik dinamis ya, anak-anak. Mohon maaf, anak-anak sudah kangen pengen belajar di sekolah ya. Ini sebetulnya Bapak mau spontan ini mau menyiapkan beberapa alat loh. Di lab ini sudah siap, tapi mengingat kondisi anak-anak masih belum bisa tatap muka langsung ya. Mudah-mudahan hari ini sedikit bisa mengobati anak-anak untuk belajar dengan Bapak tentang listrik. Kata Bu Lili dan Bu Linda, Pak Alim itu suka tentang setrum menyetrum itu. Tentang listrik ya. Jadi anak-anak mudah-mudahan 1-2 jam ke depan ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman karena materi listrik ini sangat-sangat esensi, khusus untuk kelas 9 Bapak ingatkan, meskipun tidak ada ujian nasional masih tetap ada ujian sekolah yang itu menentukan kelulusan kalian ya. Esensi ini. Jadi listrik baik statis yang sudah kita pelajari di semester 1 maupun listrik dinamis ini tidak lepas dari yang setiap hari kita gunakan, kita pakai sehari-hari di rumah. Itu baik sadar maupun tidak sadar. Gitu. Bapak harap paling tidak minimal kalian setelah belajar khususnya listrik dinamis ini, kalau di rumah nanti ada lampu yang putus bisa mengganti, kan gitu ya, tidak takut, nggak usah takut. Sekring putus bisa diganti, gitu. Nggak usah minta tolong, anak SMP kelas 9 sudah belajar tentang listrik, masa takut mengganti lampu di rumahnya masing-masing, kan gitu ya. Namun tidak sesederhana itu, tapi juga tidak rumit sebetulnya. Asal kita nawaitunya betul-betul niat untuk belajar dengan baik, insya Allah lah, insya Allah. Dan untuk listrik dinamis ini nanti mungkin matematisnya agak sedikit banyak dibandingkan dengan listrik statis. Gitu. Maka di semester 1 kemarin kami bertiga, Bapak dan Ibu pengajar kelas 9 ya, IPA, Bu Linda, Bu Lili, memutuskan untuk menunda listrik dinamis ini di semester genap. Itu mudah-mudahan anak-anak tidak kecewa ya. Menurut data ini yang sudah hadir sudah 100 Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang muncul, bisa Bu ya, Bu Linda. Mudah-mudahan. Kalau tidak bisa nanti akan di-share. Oh gitu. Oh baik. Baik anak-anak, kita akan segera memulai dan kita tadi sudah dibuka Bu Linda, kita sudah berdoa mudah-mudahan semua sehat dan tetap sehat ya. Meskipun di rumah tetap sehat, semangat. Dan yang utama memang pembelajaran di masa pandemi ini adalah untuk keselamatan dan kesehatan peserta didik, Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah. Itu yang utama. Baik, Bapak akan coba ini dibantu juga oleh Bu Linda dan dan Pak Suryadi ya. Bapak sudah pernah men-share materi ini kalau tidak salah ya di semester 1. Nah, di semester 1 Bapak sudah pernah men-share materi listrik dinamis ini. Nah, kelihatan ya anak-anak ya? Anak-anak waktu itu sudah mendownloadnya kan? Nah, bagus Bu gambarnya Bu. Bagus. Oke.
Untuk listrik dinamis ini sebagai dasar kalian sudah mempelajari listrik statis. Sudah kenal tentang apa itu muatan listrik. Sudah mengenal di semester 1 ya. Nah, untuk muatan listrik kalau mengalir dari satu titik ke titik yang lain seperti ini ada gambarnya itu. Tentunya ada syaratnya itu. Syaratnya tidak lain adalah yang disebut kedua titik itu mempunyai potensi yang berbeda. Kalian bayangkan saja misalkan ada air ya, air itu selalu akan mengalir dari tempat yang permukaannya lebih tinggi ke tempat yang permukaannya lebih rendah. Nah, ini pun juga muatan listrik akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, itu yang kita kenal nanti dengan istilahnya arus listrik, bukan arus air, kan itu. Kalau kalian perhatikan ini, ternyata ada aliran ini muatan listrik dari positif ke negatif. Positifnya itu dinamakan berpotensial lebih tinggi. Ini hanya kesepakatan para ahli saja ya. Ya, potensial rendahnya adalah yang negatif. Mohon maaf Bapak sering sebenarnya mencontohkan itu. Ini hanya jangan yang diambil yang diingat-ingat itu ya. Plus min laki-laki perempuan itu potensialnya lebih tinggi laki-laki. Maka harusnya arus listriknya dari laki-laki ke perempuan. Kan gitu. Yang suka nembak laki-laki gitu ya. Jadi itu konsep tentang arus listrik. Nah, ini ada coret-coretan. Hah? Oh, baik. Untuk ini udah dikederak. Nah, ini silahkan coba perhatikan ini antara dua titik A dan B. A, B. A potensialnya lebih tinggi daripada B. Ini hanya dicontohkan saja. Sebetulnya ini gambarnya A-nya plusnya harusnya lebih dari 4 biar nanti kelihatan beda potensialnya kan gitu. B potensialnya lebih rendah. Katakanlah ini A-nya plus 5 misalnya, B-nya plus 4. Atau kalau sama-sama plus, A-nya plus 1, B-nya min 1. Atau kalau sama-sama min, ya, A-nya min 1, B-nya min 2. Wah. Gitu ya. Sekali lagi Bapak ulang. Kalau ini gambarnya sama-sama min ya, A min 1, B min 2. Tapi kalau sama-sama ini plusnya 4, B-nya plus 4, A-nya min 1, B-nya min 1, A-nya min 2, B-nya min 2, maka dikatakan sama potensialnya. Selama itu sama potensialnya, maka tidak ada aliran muatan listrik. Itu yang jadi konsep. Sekali lagi, jika berbeda potensialnya, pasti nanti akan ada aliran arus. Nah, ada aliran muatan listrik yang disebut arus listrik. Nah,
aliran muatan listrik yang disebut arus listrik itu arahnya berbeda dengan arah aliran elektron. Ini yang perlu anak-anak camkan ya, catat itu. Jadi kalau arah aliran arus listriknya itu dari A ke B, maka arah elektronnya dari B ke A. Jadi ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka keduanya dikatakan telah memiliki potensial yang sama. Tetapi kalau berbeda potensialnya, maka ada aliran, baik arus listrik maupun elektron. Nah, sekali lagi nanti setelah ini, sebelum masuk ke konsep listrik, arus listrik, kemudian alat ukurnya, hanya ini aja dulu dipahami. Tadi Bu Linda mengatakan akan ada kuis. Bapak sebelum melangkah setelah ini akan Bapak berikan kuis ya. Itu Bu Linda ya, tentang konsep arus listrik ini saja. Jadi aliran muatan listrik. Maaf, Bapak tidak mau menuliskan ini. Tolong diingat-ingat konsep arus listrik. Aliran muatan listrik dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Misal ini dari A ke B. Itu yang dinamakan arus listrik. Arus listrik lambangnya I, boleh I besar, I kecil. Alat ukurnya ampere meter, satuannya ampere. Sekali lagi, alat ukurnya ampere meter, nanti akan Bapak berikan contoh cara menggunakannya, meskipun secara gambar ya, tapi Bapak sebenarnya sudah siapkan alat ukurnya itu. Sebelum sana ini aja dulu dua gambar ini. Nanti setelah ini akan Bapak berikan ada 4 titik A, ada 4 titik, nggak bisa dilanjutkan ini Pak Sur. Nah ini, coba kalian perhatikan. Ada 4 titik, A, B, C, dan D. Anak-anak bisa jelas nggak ini anak-anak gambarnya? Jelas. Coba. Jelas, Pak, jelas. Melia 9G, Melia. Jelas, A Pak. itu berapa plus? Melia Parwanti itu ada. 4. A berapa plus itu kelihatannya? A 4. 4. Oke. Selalu begini ada coret-coretannya ya. A4, Pak. A4 betul. Coba Jermani B berapa? Bisa dihapusnya. Minusnya 4, Pak. Minus Negatif. 4. Coba Jermani, kalau A dan B potensialnya lebih tinggi yang mana? Aduh. A tadi 4 plus. B 4 min. A dan B potensialnya lebih tinggi yang mana? Si gambarnya hilang lagi. Selalu ada gitu ya Pak. Habis ini Bu, habis ini Pak. Ini kok masih ada gambar? Hah? Jermani, ayo. Sani ada enggak nih Sani? Sani. Sani. Ada Pak.
Ada. Coba Sani, A dan B itu potensialnya lebih tinggi yang A atau B? A, Pak. A. Oke. Nah, itu aja dulu ya kelihatan. Kemudian B dan C. C-nya 3 negatif, B-nya 4 positif. B dan C potensialnya lebih tinggi yang mana? Yang C, Pak. Yang C. Yang lain dengarkan ya, Pak, catat itu dulu ya. Nanti setelah ini akan Bapak berikan minimal dari gambar ini ada 6 soal Bu Linda. 6 soal ya. Nanti gimana Bu? Langsung dijawab anak. Oke. Anak-anak perhatikan, semua perhatikan ya, biar nanti anak yang menyusul nggak bisa ikut langsung kuis interaktif ini ya, Bu ya. Ada 4 gambar A, B, C, D. Ya, A 4 positif, B 4 negatif. Boleh difoto ya, anak-anak, boleh Ya, difoto. boleh difoto itu. C 3 negatif, D berapa positif itu kalian? 3 positif. Nah, ada 6 soal ini, pertanyaannya sama. 6 soal ini pertanyaannya sama. Yaitu, dari mana ke mana arah arus listriknya, ya, dan arah aliran elektronnya. Tadi Bapak sebutkan A dan B, A lebih tinggi potensialnya. Yang gambar sebelumnya tadi ya, B lebih rendah. Maka arah arus listriknya dari A ke B. Arah elektronnya dari B ke A. Nah, sekarang ini ada 4 gambar. Sudah siap ya? Sudah difoto gambarnya anak-anak? Ini ada coret-coretannya dibantu Pak Suryadi biar dibersihkan itu. Oh. Hilang lagi. Hah? Oh, apa? Soal yang pertama, anak-anak. Ya. Dari mana ke mana arah arus listriknya dan arah elektronnya. Titiknya A dengan B. Sudah dicatat, anak-anak? Oke. Anak-anakku, untuk menjawabnya silakan ketik menti.com di Google ya. Sekali lagi anak-anakku, silakan klik menti.com. Masukkan kodenya, nggak usah download ya. Cukup mengetik menti.com. Masukkan kode 449197. Silakan menjawab. Jadi pertanyaan pertama dulu Pak. Pertanyaannya sama kalimatnya ya. Dari mana ke mana arah arus listriknya dan arah elektronnya. Untuk yang soal pertama, A dengan B. Ya, sekali lagi, silakan kalian ketik Google menti.com untuk menjawab secara interaktif. Masukkan kodenya 449197 ya. 449197 dan ketikkan jawabannya. Jadi jawabannya langsung di situ. Silahkan kita belajar untuk menggunakan mentimeter.com. Langsung yang kedua, bisa Bu Linda? Satu dulu Pak, satu dulu. Satu dulu. Kita lihat satu dulu ya. Siapa yang sudah menjawab kita lihat dulu. Udah masuk ya, Bu? Sebentar. Siapa? Sani. Sabar. Sebentar ya Sani. Oke, kita lihat siapa yang sudah menjawab. Oke, ini Pak jawabannya. Nah, dari B arah arus
Saya sudah share itu jawabannya. Ya. Silakan. Belum diberitahu mana jawaban yang benar, mana yang banyak. Silakan dapat. Sudah ada jawaban. Kok nggak muncul ya? Saya share screen kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Mau tampil. Oh, bentar. Berarti harus close dulu yang tadi. Saya stop dulu. Saya share. Yang Bapak Di ini aja ya. Skip dong. Skip ngalahin ya. share. Oke. Baru saya. Oke, ini Pak. Nah. Oh. Ini jawabannya. Ya, ini ada sudah Yang sudah menjawab. arus listrik. Ini ada arus listrik dari A ke B, elektron dari B ke A. Dari A ke B. Wah, ini ada titik D, C, D. Anak-anak ini baru A, B saja ya, A dan B. Oh, Bu Linda berarti ini nanti nggak usah, nggak jadi sampai 6, Mbak. 2 aja sampel aja ya. Nah, gitu. Tapi luar biasa, Bu, luar biasa. Sudah. Ini ada 29 Pak yang menjawab. 29, oke. Iya. Arah listrik dari A ke B, elektron dari B ke A. Ini hanya ada A dan B. Ini pertanyaannya 2 ya. Nomor 1 itu ada 2. Arah. Jadi jawabnya, nah ini kayak ini. Arah arus listrik dari mana ke mana, elektron dari mana ke mana. Atau boleh pakai lambang aja. I dari A ke B, misalkan E itu elektron ya, E kecil. Dari misalkan B ke A, atau sebaliknya itu. Oke Bu, sudah luar biasa, tepuk tangan. Anak-anak ini memang cerdas ya. Udah konsep itu secara umum Bu, saya lihat ini sudah hampir lebih dari 80%. Artinya kan KKM 80 ya. 80% jawabannya sudah benar, yaitu arus listriknya dari A ke B, kemudian elektronnya E dari B ke A. Kita lanjut soal yang kedua. 2 soal aja Bu ya yang untuk ini, biar nanti ke bagian konsep yang lain ya. Sebentar ya Pak. Ini kembalikan lagi gimana Pak Sur? Saya stop share dulu. Oh gitu. Oke. Silakan Bapak share. Ini lagi ya. Kok ini ada keep ini sih? Mana ini? Di-keep itu. Hah? Loh. Oke. Oke, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, nah ini, antara titik B dengan titik C. Titik B dengan titik C. Waktunya sekarang dipercepat Bu Linda ya. Oke, titik B itu 4 negatif. Titik C 3 negatif. Ya, kalau tadi kan positif dengan negatif jelas ya, sekarang negatif dengan negatif. Tapi B-nya 4 negatif, C-nya 3 negatif. Ya. I-nya. Jadi I dari mana ke mana, E dari mana ke mana. Itu jawabannya langsung gitu aja ya anak-anak ya. Masih bisa jawab pilih itu enggak? Anak-anak coba masih bisa menjawab pilih
masih di pertanyaan yang sama coba. Cuman di bawahnya. Ya, 1 menit waktunya sudah cukup. Kayaknya kodenya beda ini. Bentar, Pak. Untuk yang sekarang silakan lisan ya, siapa yang bisa coba lisan aja. Lisan aja boleh. Siapa yang mau mewakili? Lisan ya. Siapa Bu Linda yang dituju? Siapa Bu Linda yang coba? Bagusnya ini perwakilan per kelas siapa ya? Dari kelas ABC 1 orang, DEF 1 orang, gitu. GHI 1 orang. Silakan, ada 3. Silakan your hand, klik tangan untuk ya oke, Davisa Ali, Sani dari 9D. Sani 9D. San? Sehat, San? Siapa? Alhamdulillah. Oh, Bu Linda, udah diinformasikan belum ke Sani ada lomba itu? Belum ya? Ayo Sani. Elektronnya dulu dari mana ke mana? Elektronnya dari B ke C. Arus listriknya dari C ke B. C ke B. Ini B-nya 4 positif, 4 negatif loh ya? Iya. Iya. Soalnya kan betul, kalau arus listrik kan dari potensial tertinggi ke potensial terendah. Nanti dulu penjelasannya nanti. Ya. Arus listriknya dari mana ke mana? Masih tetap dari C ke B? Iya. Oke. Baik, kemudian perwakilan yang lain. Menurut Sani, I dari C ke B, E dari B ke C. Ayo, siapa yang mau mencoba? Salah benar nanti aja urusannya. Yang penting coba jawab dulu. Ayo, tinggal klik tanda icon tangan, raise your hand. Atau di chat boleh. Tuh, Pak, kalau ini mah nggak ada jawaban. Aduh. Ya wis lah. Ya baik, kita Bapak berikan selamat aplaus untuk Sani ya. Yang lain juga tolong dicatat. Bapak hanya ingin konsep potensial yang tinggi dan rendah itu kalian pahami, karena dari sanalah nanti arus listrik itu mengalir dari mana ke mana. Jadi benar yang dijawab oleh Sani, B meskipun ini 4 negatif itu potensialnya lebih rendah dibandingkan dengan C, karena B lebih negatif, ya, lebih rendah. Oleh karena itu arus listriknya dari C ke B, elektronnya dari B ke C. Baik, kita lanjut anak-anak. Setelah konsep potensial tinggi dan rendah adalah konsep arus listrik. Ini. Arus listrik tadi Bapak sampaikan, aliran muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu. Yang mengalir setiap satuan waktu. Satuan waktu itu adalah detik, dalam ini sekon atau second? Sekon ya Bu Linda? Bahasa Indonesia. Oke. Jadi banyaknya muatan listrik. C satuannya C. Lambangnya Q. Ya, kolom per detik. Sehingga satuannya nanti kolom per
detik. Itu arus listrik. Jadi banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar. Nah, penghantar itu kan ada ujung ke ujung ya tadi titik A dan B, titik B dan C tadi ya. Selama ujung ke ujung itu beda potensialnya, maka ada aliran muatan listrik. Kalau dihitung banyaknya setiap satuan waktu atau setiap detik, itulah yang dinamakan kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik ini satuannya adalah ampere. Ya, muatan listrik satuannya coulomb. Waktu satuannya detik, sekon. Sehingga ampere, 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per sekon atau 1 coulomb per detik. Ada soal biasanya itu di bawah ini yang bukan satuan dari arus listrik adalah misalnya gitu ya. A, ampere. B, coulomb. C, coulomb per sekon. Nah, kalau ada 3 pilihan, yang bukan satuan arus listrik yang mana tadi? Yang B ya, yaitu coulomb. Karena ampere itu sama dengan 1 coulomb per sekon. Nah, kemudian ini lanjut sebelum contoh soalnya, alat ukurnya. Alat ukur arus listrik adalah ampermeter. Nah, ini gambarnya. Kalau Bapak tunjukkan alatnya ini, nah, ini alatnya. Kalau nanti kalian sudah tatap muka, apa ya? Ini alat ukurnya, ampermeter. Bisa sekaligus nanti bisa digunakan untuk voltmeter atau disingkat avometer. Ini sekaligus ya. Sebetulnya ingin Bapak praktekkan ya ini, nanti lain waktulah Bu Linda kita praktekkan, kita harus pakai video mungkin ya Bu Linda ya, itu ya bisa ya. Ini hanya secara teoritis saja anak-anak, pengukuran kuat arus listrik. Nah ingat ada skala ini di atas dan bawah. Biasanya yang atas itu maksimal 50, yang bawah 100. Gitu. Kemudian ada 2 terminalnya di sini. Nah, kalau alatnya sebenarnya ini kabelnya berwarna hitam dan merah. Biasanya yang hitam itu di sini basic meter ini. Nah, kemudian yang merah bisa pilihan, bisa 100 miliampere, bisa 1 ampere, bisa 5 ampere, bisa 10 ampere. Nah, kalau kita sumber tegangannya nanti menggunakan baterai, biasanya dipilih 1 ampere karena yang terukur itu kurang dari 1 ampere. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Alat ukur ampermeter ini harus dipasang secara seri. Sekali lagi, dipasang secara seri atau tidak bercabang. Maksudnya tidak bercabang ini nih. Kalau kalian perhatikan ini baterai, ya baterai. Nah, ini positifnya dihubungkan dengan positif baterai, negatifnya dengan lampu. Ini seri. Tapi kalau negatifnya ini kalian hubungkan dengan negatif baterai, itu susunannya dinamakan susunan paralel atau bercabang. Maka tidak bisa dipakai untuk mengukur. Ini biasanya nanti jarumnya tidak bergerak, menyimpangnya bisa tidak ke kanan atau ke kiri. Kalau itu alatnya biasanya nanti bisa cepat rusak. Ya, itu. Jadi sekali lagi cara pemasangannya ini ampermeter ini disusun secara seri. Ya, bagaimana cara membacanya? Kalau alat ukur ini ada jarum ini menunjuk angka berapa ya ini? Ini kan kita pakai yang skala bawah ini sampai maksimal 100 ya. Nah, ini antara 20 sampai 40 misalnya pas di tengah-tengah ini ya. Maka berapa arus listrik yang terukur dari alat ini? Ya, itu
skala ini yang ditunjukkan oleh Jaro, dibagi maksimum ini 100, dikali terminal yang dipakai, dipilih ini 1. Bapak ulang lagi. Ya. Ini berarti kalau ini antara 20 dan 40, berarti misalkan berapa belinya ini? 30 ya, misalkan ya. 30 ya. Per maksimum berapa? 100 dikali 1. Jadi berapa itu? Berapa ampere itu? Yuk. Ayo. Yuk. Kalau mau pakai yang atas juga boleh nih. Yang atas ini kan antara 10 sampai 20, berarti misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. 15 per 50 dikali 1 ampere. 30 per 100 dikali 1 ampere. Kan sama itu. Mau pakai skala atas bawah. Kalau Pak Ustadz Soeb biasanya pilih yang atas itu, karena maksimum hanya 50. Kalau Bapak pilih yang bawah, kalau per 100 kan lebih mudah. Nah. Ayo, berapa yang jago matematika siapa kelas 9 ini? Ayo, di chat saya. Ayo. Ayo. Jawabannya di chat. Jangan. Berapa? Ya, dari Sani 3/10. Dari Sani berapa? 10 ampere. 3/10 ampere. 3/10 Yang lain ampere itu mana? berapa? Ayo, 0,3 ampere. Jangan ya, Sani ya tuh. Karolin 0,3 Pak. 0,3 salah. Ingat kalau satuan itu harus fisika itu harus ada satuannya. Ayo, satuan. 0,3 naon? 0,3 naon, Karolin. 0,3 Larissa 0,3 ampere. Iya, 0,3 ampere. Iya, betul. Karolin, Rahita, Dwi, ampere, Dwi Alia ampernya pakai E ya, bukan amper. Aduh. Viva bukan dolar, Viva. Oke, Jermani 0,3 ampere. Oke, sudah ada lebih dari 3. Baik, tepuk tangan, senang Bapak. Kalau seperti ini kan kalian ini dapat meningkatkan imun Bapak ini. Kita semua. Gitu. Apalagi kalau ketemu langsung aja. Ya Allah, luar biasa anak-anak yang Bapak yang soleh. Oke, bisa ya cara menggunakan ya? Nggak perlu, Pak. Apakah saya perlu membeli alat ukur ini? Nggak perlu lah. Perlu. Kalau memang penasaran ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Nanti Bapak ajari menggunakan alat ukurnya ini di sekolah. Oke? Nah, itu untuk arus listrik. Ya. Nah, sekarang soalnya. Langsung soal, Bu. Beda ya. Bapak kasih 2 contoh soal, nanti soal yang ketiga ini, Bu Linda mau gimana? Soal yang ketiga ini untuk PR atau untuk ini? Untuk bisa dikerjakan itu, Bu. Setelah ini ada konsep tegangan listrik juga kayak gini. PR aja ya. PR. Nanti difoto aja. Nanti difoto aja ya untuk PR hari ini. Maaf, mungkin Bu Linda takut nanti terlalu ini ya. Nanti 2 konsep ini aja ya. Jadi konsep arus listrik, konsep tegangan listrik. Nah, minggu depan bagaimana hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik? Nah, itulah yang oleh ahli fisika bernama Ohm, bukan Pak Soeb, bukan Pak Suryadi. Ohm dikenal dengan nama hukum Ohm. Jadi ada hubungannya antara arus listrik dengan tegangan listrik. Ya kalau mau praktek di rumah boleh, silakan pakai 1 baterai, hubungkan pakai kabel, pegang, rasakan bagaimana nikmatnya kesetrum 1 baterai. Kemudian kalau 2 baterai, semakin terasa enggak? Semakin geli-geli enggak itu? 3 baterai, 4 baterai dan seterusnya. Kalau masih belum merasakan ya pakai aki. Aki itu sekitar 12 volt. Kalau 1 baterai sekitar 1,5 volt. Masih belum terasa ya silahkan pakai PLN 220 volt. Keriting ya. Jadi itu nggak usah diukur pakai ampere meter. Kalau ukur rasakan saja ini bisa. Pasti akan terkenal jadi viral. Guru fisika SMP 8 akhirnya menyebabkan beberapa siswa diambil pakai ambulan. Gitu ya. Oke, ini ada 2 soal contoh. Yang pertama muatan listrik.
sebesar 120 coulomb. Ingat ya, satuan dari muatan listrik coulomb. Mengalir selama 1 menit. Nah ini Bu Linda, bukan jebakan ya. Tadi satuan dari waktu apa? Second atau Second. detik. Nah, detik, betul kan? Nah, soal Bapak ini 1 menit. 1 menit itu berapa detik? 60. 60. Ini suaranya mesra banget. Siapa sih ini? Bu Lina? 60. Kayaknya Wifa nih yang mesra. Suaranya. Mesra, ada suara mesra ini. Pak. Jadi, mengalir selama 1 menit. 1 menit itu 60 detik atau 60 second. Berapakah kuat arus listriknya? Nah, ini kalau soal pilihan ganda, maaf ya, yang nggak teliti pasti ada jawaban 120 ampere. Karena 120 dibagi 1. Itu jebakan kan? Tapi satunya nih 1 menit. Harus teliti. Biasanya kalau jawabannya 120, kalau A, B, C, D, kalau Bapak buat soal, itu Bapak taruh di A. Sehingga kalau langsung kalian tembak A, 120 bagi 1. Atau kalau nggak hafal tadi, jangan dihafalkan rumusnya ya, jangan dihafalkan. Tapi tadi ya, konsep tadi. Mengalir setiap satuan waktu, setiap kan per. Muatan listrik Q mengalir setiap per waktu T. Jadi Q per T. Kalau kalian nggak hafal itu atau nggak paham itu, ini ada juga jawabannya misalkan 120 dikali 1. 120. Salah juga itu ya. Jadi ingat, Q-nya 120, T-nya dibuat menjadi 60 karena 1 menit. 120 dibagi 60 sama dengan 2 ampere. Paham ya? Itu kalau ditanya arus listrik. Bagaimana kalau ditanya muatan listriknya? Biasanya kalau Bapak belajar dulu tuh suka membuat segitiga itu ya, yang di puncak ini Q, yang di kaki-kakinya I dan T, kan gitu ya? Kalau I sama dengan Q per T. Q sama dengan I kali T. T sama dengan Q dibagi I. Kan gitu. Nah, soal yang kedua, berapa muatan listrik jika waktu 2 menit? Nah, 2 menit berapa detik? 120 Yuk, detik. suaranya yang mesra tadi. 2 menit berapa detik? 120 detik. 120 detik. Ya. 20 detik. 120. 120 detik. Udah. Ini jangan digaspol dulu, Bu. Pelan-pelan dulu. Oh, baru pulang dari liburan ya. Nanti kalau digaspol, waduh, udah nggak mau belajar fisika lagi nih. Baik, Q sama dengan, nah berarti kan ditanya. Nah, ini ya. Berapa muatan listrik? Ditanya Q. Kan dulu kan suka gitu, Pak, apakah perlu diketahui ditanya jawab? Wah, itu namanya sastrawan fisika ya. Yang penting kalian konsep ini tadi tahu. Q ya, berarti berapa muatan berarti Q. Dalam waktu 2 menit, T-nya 120 second. Mengalir. Arus listriknya 0,5 ampere. Sehingga Q sama dengan I kali T. 0,5 kali 120 sama dengan 60. Nah, soal yang ketiga, bagian kalian kata Bu Linda untuk di-PR-kan saja, tapi sudah Bapak kasih jalannya Bu Linda ini. Enak banget kan ya? Loh sama ini soalnya. Harusnya diganti ya Bu ya. Nah, coba Bapak ganti sekarang ini 0,25. Oke. Mengalir selama 4 menit. Langsung aja boleh. Enggak usah ada PR ya, nanti untuk persiapan ini. Oke. Silahkan. Angkanya pun juga enak ini.
Boleh Pak Sueb sama Pak Suryadi bisa ini menghitung. Sebuah aki. Sudah ada yang jawab berapa, Bu? Berapa? Gabriel berapa, Gabriel? 30. Coba yang lain. 30 apa? 30 apa? Jangan lupa ya satuannya. Satuan. Baru Gabriel 30. 34. Itu satuan baru ya. Ini udah Bapak kasih nih satuannya ini apa? C itu apa? C. Viva 60 C. 60 C Gabriel 30 ampere. Siapa tadi? Viva berapa 60? C. Gabriel 30 C. Gabriel 30 C. 60 Alia 60. Yang 60 ada 2 udah. Terus ada yang 600 Naila. 600. Oke. Ya rapopo. Naila 9 G 600. 600. Rata-rata jawabannya 60. Oke. Sekarang Bapak belum siapa yang benar yang salah ya, kita sama-sama ya kerjakan di sini ya. Oke. Sebuah aki kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal pada lampu 0,25 ampere. I-nya ini 0,25 atau seperempatnya ya. Lampu dinyalakan 4 menit. 4 menit itu berapa second? 4 dikali berapa, Nak? 60. Sama dengan 240 second. Kan gitu. Jadi, I sama dengan I dikali T. Oke, I-nya 0,25. T-nya 240. Jadi sama dengan berapa kolom? 60. 60. Meskipun Bapak rubah ini. Maksudnya biar sama tadi, yang contoh Bapak. Apa bedanya tadi? Oke. Paham ya untuk arus listrik ya? Jadi Paham, Pak. alhamdulillah tadi konsep sudah 2 konsep ini tadi. Tegangan tinggi rendah, konsep arus listrik sampai alat ukurnya. Kemudian contoh soalnya ini. Berikutnya lagi, lanjut ya Bu Linda ya. Biar nah, beda potensial, Nak. Beda potensial. Atau boleh juga disebut tegangan listrik. Atau bisa disebut apa namanya? Ya, tegangan listrik ya, tegangan listrik. Jadi ini ada 2 titik lagi, A dan B. Nah, ini A-nya lebih tinggi daripada B, potensialnya berarti lebih tinggi daripada A, lebih tinggi daripada B. Ada beda potensial. Gitu. Nah, ini C dan D. Ya. C dan D. C-nya potensialnya lebih rendah, D-nya lebih tinggi. Ya, ini negatifnya ini udah dijawab Sani tadi ya. Nah, konsep beda potensial adalah energi. Jadi begini anak-anak, kalau muatan listrik ini mengalir dari satu titik ke titik yang lain karena perbedaan potensial tadi, itu ternyata membutuhkan energi listrik. Banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Tiap satuan muatan listrik. Itulah yang disebut beda potensial. Waduh, tak perlu dihafalkan ya. Jadi sekali lagi, energi listrik W
diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Jadi kalau listrik statis itu nggak berpindah muatannya. Ini listrik dinamis kan bergerak ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Diperlukan energi listrik. Tiap satuan muatan listrik kan itulah disebut beda potensial. W, energi listrik satuannya joule. Q, muatan listrik satuannya coulomb. Jadi beda potensial listrik satuannya joule per coulomb. Joule per coulomb disebut volt. Nah, ini kalau secara fisika belajar, ada seorang ahli fisika yang bernama Alessandro Del Volta. Kira-kira orang mana ini? Alessandro Del Volta. Ada yang tahu? Belanda. Belanda itu Van de Bock, Van Basten. Orang Amerika, Pak. Orang Amerika, ya, kurang tepat ini. Alessandro. Kalian kenal enggak dengan misal Alessandro Del Piero, Alessandro de Italia, Pak. Itali. Dia ini saat itu menemukan sumber tegangan listrik menggunakan apa ya namanya sel volta, hanya menggunakan dua apa namanya lempeng logam yang berbeda, yaitu Cu, kuprum atau tembaga, dan Zn, seng, itu ya, yang itu cikal bakal dari adanya baterai kemudian aki gitu ya. Itu kurang lebih tahun 18 sekian. Menurut saya, Bapak pun juga nggak begitu hafal ya, nggak terlalu penting. Tapi karena penemuannya yang luar biasa itu, maka sampai sekarang bahkan untuk satuan dari tegangan listrik dia menggunakan nama dia. Ya, kalau yang menemukan Sani ya satuannya Sani gitu mungkin ya. Gitu. Ini beda potensial. P sama dengan W per Q. Nah, alat ukurnya beda potensial itu adalah voltmeter. Kalau arus listrik tadi satuannya apa, Nak? Maaf, alat ukurnya apa, Nak? Ampere meter. Ampermeter. Kalau beda potensial listrik satuannya, alat ukurnya? Voltmeter. Perbedaannya cara memasangnya. Kalau ampermeter tadi disusun secara Seri. Voltmeter disusun secara Paralel. Tadi Bapak sudah pada saat menjelaskan tadi ampermeter sudah Bapak jelaskan ya. Ini perbedaan menyusunnya gini. Voltmeter ini juga sama, anak-anak, ada ini basic meternya nih. Ini biasanya warnanya hitam, lalu sini biru. Ya. Kemudian coret-coret lagi Pak Sur. Nah, ini ada terminalnya. Beberapa terminal bisa 100 milivolt, 1 volt, 10 volt, 50 volt. Nah, biasanya kalau kita mengukur baterai, hati-hati, jangan memilih satu ya anak-anak ya, tapi memilih 10. Kalau satu, pasti ini nanti jarumnya akan mentok ke sana, kan gitu ya. Kita harus cerdas. Karena di dalam baterai, coba Pak Sur, satu baterai Pak Sur. Nah ini, maaf ya, sebetulnya Bapak tutup aja mereknya, Bapak tidak dibayar untuk mengiklankan merek tertentu ini. Jadi endorse. Nah, kalau kita baca di sini ada 1,5 volt ya. Nah, ini 1,5 volt, dan nanti sebetulnya ini kalau sudah terbaca di sini Bu Linda, ini harus ada perbedaan. Di sini yang terbaca ini itu disebut GGL, gaya gerak listrik. Tapi kalau sudah mengalirkan arus listrik dipasang seperti ini, pasti nanti kurang dari 1,5. Itu disebut tegangan jepit. Nah,
Beda. GGL dengan tegangan jepit. Tegangan jepit yaitu tegangan setelah dijepit mengalir arus listrik. Saklar dalam posisi on. Oh iya, satu lagi lupa Bu, nanti sebelum ini ingatan ini ya. Rangkaian listrik terbuka tertutup, itu ya konsep itu. Ya, jadi setelah ini mengalir arus listrik ada nyala, tegangannya dijepit ini. Nah ini saklar di on kan, pasti yang terukur ini nanti kurang dari 1,5 volt. Misalkan 1,2 volt. Nah, kok kalian ini pasang di sini 1 volt, maka akan mentok. Nah, ini harus cerdasnya situ ya. Maka nanti kalau praktek ini pilih 10 volt. Gitu anak-anak. Oke. Baik, cara menggunakannya sama, anak-anak ya. Cara menggunakan sama. Ini ya. Maksudnya sama cara membaca skalanya ya, tapi memasangkannya beda. Beda. Ini disusun secara paralel. Positifnya kenakan positif baterai, negatifnya kenakan negatif baterai. Atau lebih mudahnya ya positif lampu, negatif lampu. Kan gitu ya. Kalau seri tadi kan apa ya? Di sini posisinya di sini anak-anak. Positif lampu dengan yang satu dikenakan positif baterai dikenakan yang satu dengan lampu. Kan gitu. Itu seri. Tapi kalau ini setelah dan sebelum lampu berarti ini disusun secara paralel dengan baterai. Itu konsepnya hanya itu. Ampere meter disusun secara seri, voltmeter disusun secara paralel. Tapi kalau salah menyusun, biasanya kalau Bapak menguji kalian, nanti kan ujian praktek ya, langsung aja menggunakan alat ini. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, justru itu akan bisa membedakan anak yang bisa tahu konsep dan tidak. Pertama menyusun rangkaiannya dulu, kemudian membaca skalanya. Itu. Hati-hati, sekali lagi, ini karena arusnya sangat kecil, tidak membahayakan, salah pun juga paling nanti alat ukurnya aja yang rusak, karena pasti akan terbakar hambatan yang ada di alat ukur ini. Oke, begitu anak-anak, ini cara menyusunnya. Cara membacanya sama. Prinsipnya dengan membaca ampere meter tadi. Ya, contoh ini. Jarum menunjukkan angka, wah angkanya berapa nggak kelihatan ini. Ini kita kalau Bapak lebih mudah menggunakan skala yang bawah ini, yang maksimal 100. Berapa ya Bu? Ini 40 misalkan, katakanlah 40 aja ya, yang gampang ya. Jarum menunjukkan angka 40. Maksimum skalanya ini 100. Terminal yang dipakai, yang dipilih ini 1 volt. Jadi yang terukur adalah yang terukur adalah 40 dibagi 100 dikali 1. Jadi berapa? Berapa volt anak-anak? 40 0,4 apa ampere? Volt nih FQ. Nah, gitu. Jadi biasakan harus ada satuannya. 0,4 voltmeter. 0,4. Caroline 9C 0,4. Tadi Bapak dengar ada meternya. Kalau satuan nggak ada meternya ya anak-anak ya. Kalau ada meternya itu alatnya. Satuannya apa? 0,4 apa? Volt. Jangan voltmeter. 0,4 volt. Iya, 0,4. Sani apa itu ya? Sani. Nggak ngerti itu. Itu ya. Baru diputar sekali belum. Iya, gimana? Ada Ibnati, ada Rahita, ada Saskia 0,4. Oke, 0,4. Iya. Contoh soalnya anak-anak. Langsung. Bapak juga sama seperti tadi, kasih 2 contoh soal. Untuk memindahkan muatan listrik. Muatan listrik kan Q ya.
50 kolom. Dari ujung ke ujung penghantar. Butuh energi sebesar 600 Joule. Energi. W. Muatan listrik. Q. Beda potensialnya. W per Q. W-nya 600, Q-nya 50 kolom. Jadi, beda potensial adalah 600 Joule dibagi 50 kolom. Sama dengan, betul enggak? 12 Joule per kolom atau 12 volt. Paham ya anak-anak ya ini ya? Jelas? Paham. Jelas. Paham. Paham, Pak. Alhamdulillah Paham, sehat. insyaallah paham. Belum. Kemudian contoh yang kedua, energi listrik. Berapakah banyaknya? Untuk memindahkan 120 kolom. Muatan listrik 120 kolom. Beda potensial listriknya 12 volt. Berapakah energinya? Ya, kalau V itu W per Q, maka W sama dengan V kali Q. V-nya tadi beda potensial listrik 12 volt, muatan listriknya 120 kolom. Jadi energi listriknya 1440 Joule. Jelas? Tidak. Tidak? Jelas, Pak. Oh, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas, nah ini. Coba berapa? Sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Untuk menyalakan lampu sejumlah 50 kolom. Berapakah energi listriknya? 25 Joule. Yuk, silahkan. 75 Joule. Siapa lagi yuk? Oke, sudah 3 orang. Betul, 75 75 po. Joule. Joule. Ya. 75. Ternyata nggak susah ya belajar fisika ya? Ya, lumayan, Pak, lumayan. Oh, lumayan. Saya mah dimengerti, Pak. Kalau ngerti mah gampang, Pak. Terus yang susah apanya? Hah? Oke. Terus ya, Sani ada yang mau ditanyakan silahkan. Sani tunjuk tangan, ada yang mau ditanyakan. Oke, yang sebelum ke hubungan ya, sekarang kalian kan sudah punya tahu konsep arus listrik dan konsep tegangan listrik. Tadi Bapak katakan ada hubungannya itu yang diselidiki oleh tokoh fisika bernama Ohm. Itu yang terkenal dengan nama hukum Ohm. Tapi sebelumnya, silahkan ini perhatikan dari awal ini ada tentang konsep. Oke, satu gambar ini aja Bu Linda ya. Konsep rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Ya. Prakteknya kalian bisa nanti sama-sama di rumah. Di rumah adakah yang tidak menggunakan listrik? Lampunya segala macam menggunakan apa? Lampu zaman dulu itu apa? Petromak? Oh iya ya. Nah, di rumah ada, silahkan nanti prakteknya pakai stop kontak saklar itu, amati kemudian lambungnya. Ini lampunya ya, misalnya lampu di rumah kalian. Ini ada saklarnya. Sumber tegangannya ini pakai PLN, tapi di sini gambarnya pakai baterai. Jadi sumber tegangan itu bisa sumber tegangan bolak-balik, contohnya PLN, sumber tegangan arus searah, contohnya baterai atau sel ada sel apa namanya elemen atau sel sama elemen kering itu baterai, elemen basah aki ya, ada aki, ada elemen volta,
itu basah. Elemen keringnya baterai. Itu sumber tegangan arus listrik searah atau dinamakan DC, direct current. Kalau AC, alternating current, itu sumber tegangan arus listrik bolak-balik. Contohnya PLN, generator, itu juga bolak-balik ya. Baik. Ini ada saklarnya, anak-anak. Nah, nggak bisa ini. Gimana ini, Pak? Nah, ini. Kalau kondisi terbuka, nah ini sekarang kondisi tertutup. Ada aliran arus listrik. Saklar dalam kondisi on. Lampu menyala. Itu dinamakan rangkaian listrik tertutup. Tidak ada ujung dan pangkal. Nah, ini kan nggak ada ujung pangkalnya. Tapi kalau nggak bisa di stop, Bu. Tadi kalau pas tadi, nah di atas ini, saklar dalam kondisi off tadi, kalau kalian perhatikan kan tidak ada arus listrik. Bapak ulang lagi ya. Nah di atas tadi, saklar dalam kondisi off, tidak ada aliran arus listrik, lampu mati, ada ujung pangkal, maka itu dinamakan rangkaian listrik terbuka atau tertutup? Terbuka. Jadi untuk membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup hanya 3 poin tadi ya. Bu, ini kalau saya mau nge-share lagi yang lain di mana, Bu? Ini ditutup dulu ya. Di close ya. Nanti ini simpen. Nah, share yang lain ada. Ini ada satu lagi. Kok nggak muncul sih sini? Nih. Kelihatan, Bu? Udah. Nah, anak-anak, nggak ada ya ini. Ini, silakan perhatikan anak-anak. Ini perbedaan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Ya, Bapak gambarkan dengan sederhana. Ini misalkan ini saklar, ya. Kalau tadi gambar rangkaian sebenarnya, kalau ini hanya simbol ya, simbol rangkaian listrik. Kalian harus kenal dengan simbol-simbol ini. Kalau bulatan diberi kode huruf A, ini adalah lambang atau simbol dari alat ukur ampere meter. Gitu ya. Kemudian bulatan ini diberi huruf V, alat ukur apa ini? Voltmeter. Voltmeter ini disusun secara paralel. Kan itu ya. Ampere meter disusun secara seri. Nah, kemudian ada 2 garis ini panjang dan pendek, berbeda nih. Panjang dan pendek. Ini lambang dari dalam rangkaian listrik disebut sumber tegangan, misalkan baterai. Ya. Nah, dalam ilmu elektronika nanti ada, kalau panjangnya sama, itu bukan sumber tegangan, bukan baterai, tapi disebut kapasitor namanya ya. Ada komponen elektronika yang namanya kapasitor itu. Ini ada maknanya ya, panjang dan pendek. Panjang ini positif, ya, pendek negatif. Jadi ini nanti arus listriknya dari positif ke sini ke sana ya. Nah, ini gambar dari atau lambang dari saklar. Saklar kalau posisi seperti ini berarti terbuka. Atau maaf, bukan terbuka ya, namanya apa? On dan off itu berarti ini off ya, saklarnya off. Gitu. Saklarnya posisinya off. Beda dengan gambar yang kedua nih, ini kan nyambung ya, berarti saklarnya dalam posisi on.
Kalau bulatan diberi cross, ini lambang dari lampu, anak-anak ya. Lampu. Jadi dalam rangkaian listrik ini kalian sudah Bapak kenalkan dengan berapa komponen elektronika nih. Satu nih baterai, panjang pendek. Kemudian ini alat ukur ampere meter. Ini alat ukur voltmeter. Ini lampu. Dan satu lagi ini saklar. Nah, perbedaan rangkaian listrik terbuka dan tertutup, kalau terbuka, ujung pangkalnya ini ada. Ya, di saklar ini ada ujung dan pangkal. Karena nggak ketemu kan ini. Oke. Tapi kalau tertutup, tidak ada ujung pangkal. Itu konsepnya seperti itu. Saklar. Rangkaian terbuka, saklarnya off. Kalau tertutup, saklarnya on. Oke. Kemudian arus listrik. Arus listrik kalau rangkaian terbuka tidak mengalir. Kalau rangkaian tertutup mengalir. Dan yang terakhir lampu. Kalau rangkaian terbuka mati. Tidak menyala boleh. Rangkaian tertutup menyala. Itu perbedaan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Sehingga kalian bisa praktekkan gampang di rumah. Pejet saja saklarnya. Begitu dipejet on, lihat lampu menyala enggak? Gitu ya. Coba anak-anak. Lampunya menyala enggak? Dipraktekkan di rumah masing-masing. Nyala. Nyala. Berarti rangkaian terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Tapi kalau saklarnya di-off-kan, lampu nyala enggak? Terbuka. Tidak. Terbuka. Tidak. Tidak nyala. Tidak menyala. Tidak Gitu menyala. ya? Kalau Iya. saklarnya itu on, lampunya ternyata tidak menyala, benar enggak? Salah. Enggak. Bisa kemungkinan benar kalau lampunya Konslet. sudah Mati. putus. Habis. Maka harus Iya, diganti. betul. Kan gitu ya? Itu Iya, Pak. konsep rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Betul. Oh. Baik, itu jadi ada 3 konsep yang hari ini Bapak kenalkan kepada kalian, yaitu satu rangkaian listrik terbuka tertutup, kemudian yang kedua konsep arus listrik, yang ketiga sampai alat ukurnya ya, yang ketiga adalah konsep tegangan listrik atau beda potensial. Nah ini minggu depan lagi Bu, kayaknya Bu. Oke Pak, siap. Meet lagi. Kalau bisa pesertanya bisa tambah itu untuk kita selidiki bersama-sama bagaimana hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik. Tapi sebelumnya bisa kalian dari penjelasan Bapak ini sebelum kita akhiri, silahkan kalau ada yang bertanya, masih Bapak berikan kesempatan. Kalau tidak ada, nanti ini sudah Bapak coba lihat di buku paket kalian, nanti sudah bisa diuji kompetensinya, Bu, ya. Mulai halaman 120 itu sudah bisa dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Untuk ureannya sudah bisa dikerjakan nomor 1. Ini sebagai tugas Bu barangkali anak-anak supaya sebelum kalau nomor 7 jangan anak-anak ya. Nomor 7 itu soal hukum Ohm. Nanti setelah kita diskusikan minggu depan itu. Nomor 7 itu hukum Ohm. Satu-satunya soal di buku paket kalian nomor tentang hukum Ohm hanya nomor 7. Berarti bisa sudah untuk latihan kalian. Soal di buku paket kalian uji kompetensi tentang listrik dinamis ini, kalau bukunya sama ya, mulai halaman 240 nomor. Catat ya anak-anak ya, nomor atau bisa langsung dicek. Soal pilihan gandanya itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Itu 2, 3, 4, dan 6. Ureannya nomor 1. Iya, Bapak. Oke, gitu Bu Linda ya, mudah-mudahan Anak-anakku bermanfaat. sebelum jangan dulu ditutup, silakan kalian isi daftar hadirnya di chat ya. Di chat sudah Ibu kasih link untuk daftar hadir. Jadi yang hari ini sudah ada, sudah hadir di
pertemuan kita, silahkan mengisi daftar hadirnya ya. Untuk PPT-nya dikasih nggak, Pak, nanti? Ya. PPT-nya nanti tidak? Kalau sudah ini di-download yang waktu itu sudah. Oh ya, nanti di-share lagi akan di Google Classroom. Nanti ya? boleh di-share lagi di Google Classroom. Waktu itu Di halaman berapa, semester Pak? 1 sudah Maaf, Pak. ya. Halaman berapa? Tadi halaman berapa? 120 ya? Yang buku paket halaman 240 atau 120. Coba dicek. Bapak kan nggak bawa buku ini. Coba dicek. Ibu juga nggak pegang. Mulai halaman 240 mungkin ya, mudah-mudahan ya. Coba siapa yang Benar sudah Coba cek? dicek. 10, Pak. Benar nggak? 10, Pak. Bener kan? Ya, ada 240 ya. Pak. Itu yang uji kompetensi ya. Untuk latihan kalian nggak ada yang menghitung kan, hanya 1, 2, 3. Nomor 1, 2, 3, 4 dan 6. Ureanya nomor 1. Bu Linda, ini tugasnya ini gimana Bu? Apa dikerjakan di foto biasa ya di Google Ya, Classroom atau ditulis gimana? di buku, nanti difoto, kemudian diupload ke Google Classroom. Untuk kelas GHI, Google Classroom-nya sudah yang baru ya. Kemudian untuk mengisi daftar hadir bukan menuliskan nama di chat, bukan, tapi klik link form Google. Kemudian kamu nanti di dalamnya ada nama, ada kelas, dan kesan-pesan pembelajaran hari ini. Masukkan untuk kami ya, untuk perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi bukan menuliskan nama di chat, tapi silahkan diklik forms Google yang linknya sudah Ibu kirim. Sudah ada belum ya linknya? Belum ada, Bu. Belum, oke. Belum, Bu. Belum ada. Belum ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Sabar. Nah, Telepon lagi. Hah? Sani mau nanya, Sani. San? Pak. oke. Kok jadi hilang ya? Kayaknya habis. Oh gitu. 3 jam. Ini ada seluruhnya Pak, tidak bisa mengikuti Zoom karena sudah 100 orang Pak. Oh gitu. Iya, iya. Sambil menunggu chat silakan ada yang mau ditanyakan. Sebentar ya. Silakan. Yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ya mungkin bisalah nanti Japri juga boleh ya. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting kalian sekali lagi yang Bapak sampaikan di awal tadi, tetap jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Tetap semangat. Itu mudah-mudahan semua sehat. Bapak, Ibu, orang tua yang mendampingi anaknya juga diberikan kesabaran, kemudian tetap mendampingi anak, jaga kesehatan anak-anak kita dan keluarga kita. Karena ternyata sampai hari ini menurut data masih penyebaran virus corona ini masih di Kota Bogor masih belum aman gitu, belum aman. Itu salah satu pertimbangan di Kota Bogor tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka pada semester genap ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan teknis. Ibu kasih waktu mungkin 2 menit untuk mengisi. Linknya silahkan diisi. Memang untuk Zoom meeting ini terbatas 100 orang, tapi yang tidak bisa akan di-share nanti siang akan di-share rekamannya untuk dipelajari. Ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Salam sehat. Foto lupa. Di share screen-nya di sini. Udah.
Ada. Bu. Stop aja ya. Apa? Oh enggak, sudah Pak. Sudah ya. Silakan dinyalakan fotonya, kameranya. Jangan ke Aji. Yuk, kita foto dulu. Mana ini? Ini. Belum hidup Ya. nih. Ayo, biar banyak itu. Oke, Salma, terima kasih. Mana yang lain? Bu Lili. Bu Lili, alhamdulillah. Yang lain, yuk. Sebentar. Kalau Bu Lili mah takut dengan listrik itu. Ini siapa? Gambar anak-anak imut ini siapa ini, Bu? Nah, ada mungkin mengenalkan kembali. Hari ini Anpin. Nah, ini dia lupa. Ya, yang belum silakan mengaktifkan. Oke. Satu, ini halaman 1 ya. 1. Oh, ini. Oke. Oke, kita halaman 1. Oke. Berikan pose terbaik. Oh, harusnya pakai masker nggak, Bu? Gak apa-apa ya? Udah kepala. Oke, sekarang halaman 2 Saya sudah kan ya? Ya, ada Cindy, ada Karin, ada Farizal, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Oke, tunggu ya. Kita 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang halaman 3. Azharan ada Rizka, Dia, Syafa. Ini mati semua ini kameranya. Ilham, Syaifa, Adli, Kiera. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan partisipan yang lebih banyak. Mungkin kalau yang partisipan yang lebih banyak pakai Jitsi Meet, Pak. Ini cuma 100. Nanti kita coba pakai Jitsi Meet supaya lebih banyak lagi. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Yang ini yang tidak bisa masuk, ingatkan absen di GC ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu tutup. Dadah. Nah, Bu, dadah. Ada, Bu. Ada. Makasih, Bu. Makasih. Ada. Apa tidak? Makasih, Bu. Ya, ya.